Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita bersama Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta Punyai, dan juga guru kita Ustaz Komarudin MPDI, dan juga beserta istrinya, istri beliau, dan juga kepada seluruh teman-teman ya, sahabat-sahabatku, yaitu Ustaz dan Ustazah Nur Ilmi, dan juga untuk yang saya cintai ya, dan selalu saya doakan siang dan malam ya, anak-anakku sekalian, Anin dan Banat, yaitu kelas 12 angkatan berapa? Angkatan 7 ya. Semoga Allah berikan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sudah dalam bahasa Arab ya, kita sudah bertahmid dan juga sudah bersolawat. Langsung masuk ke materi, bahwa hari ini materinya adalah metode belajar dan menghafal Al-Quran. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita membaca kalimat Al-Baqiyatus Shalihat yang kemarin sudah sampaikan di kuliah subuh Jumat pagi, agar kita semua, wabil khusus antum yang insya Allah sebentar lagi akan menutup pendidikan di Nurul ini formalnya. Kalau non formalnya akan terus ya sampai kapan? Sampai mati ya. Kita akan terus belajar. Formalnya akan segera ditutup. Tadi sudah sampaikan sekitar berapa hari lagi? 10 hari lagi. Untuk itu antum bawa dari sini, yaitu Al-Baqiyatus Shalihat, cahayanya. Nah, cahaya Al-Baqiyatus Shalihat ini nanti akan, inilah dengan izin Allah, akan membimbing antum sampai kepada surganya Allah ya, baik surga dunia maupun akhirat insya Allah. Sudah hafal belum Al-Baqiyatus Shalihat? Sudah ya, yang biasa dipikirkan oleh Ustaz kita, guru kita Ustaz Arifin Ilham ya. Bareng sama saya, subhanallah ya, 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala di dalam surah Al-Kahfi, surah keberapa? 18, di ayat yang ke berapa? 46. Ini ya, antum pegang. Ini nanti akan menjadi mubur buat perjalanan antum sampai mati. Untuk saya juga, dan untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, di mana banyak orang yang tertipu karena obornya nggak dibawa, tertipu oleh kegiatan duniawiyah
habis waktunya buat nyari duit, habis waktunya buat ngurusin keluarga. Akhirnya hidupnya menyesal karena kecapean di dunia dan kecapean di akhirat. Nah, maka opori perjalanan kita, perjalanan antum dengan Al-Baqiyatus Shalihat. Surat apa tadi? Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 46. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadikan al-baqiyatus shalihat ini adalah cita-cita tertinggi, cita-cita utama. Karena al-baqiyatus shalihat adalah sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan kita, dan tentu menjadi sesuatu yang terbaik untuk cita-cita kita. Ya, sebagaimana tadi di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-46. Antum nanti perbanyak ya zikir ini dikala senang maupun dikala susah, terutama dikala susah, supaya nanti cahayanya dengan izin Allah akan menerangi perjalanan kita sampai di dunia ini ya, kita menutup kehidupan ini dengan husnul khatimah. Dan setelah itu Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggil sama Allah, mari sini masuk ke dalam kelompok golongan hamba-hambaku yang soleh, dan ayo masuk ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan dunia akhirat insyaallah. Baik, sedikit mungkin ada cerita ya. Jadi ini antum saya katakan di antara lulusan-lulusan yang sebelumnya ya, ini antum termasuk lulusan yang paling beruntung menurut saya. Insya Allah. Karena baru semalam ya, saya semalam itu bangun jam 1 malam ya, saat tidur udah sekitar jam 11, bangun jam 1 malam untuk munajat kepada Allah. Dan kemudian semalam saya dikasih ilmu sama Allah, yang ilmu ini akan saya sampaikan untuk antum hari ini. Allahu Akbar. Ini saya dulu belum dapat ya, saya baru dapat semalam dengan munajat dimulai dari jam 1 malam. Dan ini insya Allah nanti akan ke depan akan dipakai ya, untuk terutama pondok kita, dan insya Allah akan dipakai juga di tempat-tempat lain. Jadi metode belajar dan menghafal Al-Quran. Jadi semalam akhirnya saya namakan ya, karena hari ini hari pertama saya sampaikan, maka saya namakan metode ini adalah metode belajar dan menghafal Al-Quran, yaitu metode Nurul Ilmi. Apa? Metode belajar dan menghafal Al-Quran Nurul Ilmi. Dulu belum ada ya, dulu metodenya saya masih pakai metode orang lain. Tapi sebelum antum keluar dari sini, saya bekali ya, saya wariskan ilmu yang saya dapat. Tadi sudah diumumkan dari MC ya, saya hidup sudah berapa tahun tadi? 53 tahun. Itu sebenarnya umurnya dimudahkan. Kalau mengikuti aslinya sebenarnya sudah 54 tahun. Ya antara 53, 54, 55. Dan baru dapat ilmu ini. Berarti saya berjalan selama 53 tahun katakanlah ya. Dan belum tentu antum umurnya sampai 53 tahun, belum tentu. Ya, dimana teman-teman antum yang umurnya muda-muda sudah juga banyak yang meninggalkan dunia. Dan maka saya katakan antum beruntung karena belum sampai 53 tahun antum sudah dapat ilmu saya yang saya dapat berjalan ke sana kemari mencarinya selama 53 tahun.
Apa tadi metode belajar dan menghafal Al-Quran? Apa namanya metodenya? Metode Nurul Ilmi. Coba antum perhatikan. Kalau ada layar, saya disorot ke layar. Enggak ada layar, antum cukup dibayangin aja. Ya, dibayangkan. Coba dilihat bayangan tulisan Nurul Ilmi. Nurul Ilmi ditulis dari atas ke bawah. Ya, nulisnya jangan ke samping ya. Nurul Ilmi ke bawah. Kenapa banyak di antara antum sebelum ini, setelah ini nggak boleh. Sebelum ini pada males dalam belajar Al-Quran. Ya, baik belajar tafsir maupun belajar tahfidz. Saya lihat kalau pagi-pagi ibadah subuh, ya saya lihat dari sana, saya lihat itu jarang sekali yang salam, ya assalamualaikum, assalamualaikum langsung pegang Quran. Kebanyakannya banyak acara macam-macam. Ada yang tidur, ya, ada yang nggak tahu kemana, mengikuti kondisi, karena ustadznya juga belum pada datang. Betul nggak? Paling hanya 1-2 orang yang salam langsung pegang Quran. Ya, dulu angkatan pertama, karena dulu gurunya cuma saya, ya belum ada yang lain, guru tahfidznya. Maka dulu mengikuti saya, begitu salam langsung pegang Quran, karena saya standby di masjid. Jadi belajar di masjid langsung. Jadi ketika salam langsung pegang Quran. Tapi setelah kemudian dipegang yang lain, kemudian berubah. Ya pokoknya ngajinya nunggu ustadznya datang. Kalau ustadznya tidur ya muridnya, santrinya tidur. Ya, kalau ustadznya ngantuk, santrinya tidur. Kalau ustadznya tidur, santrinya mati. Ya, kalau ustadznya ngantuk, santrinya tidur. Kalau ustadznya tidur berarti santrinya mati, gitu ya. Nah, ini nanti dengan metode ini nanti antum akan melanjutkan memperbaiki kondisi yang kemarin di sini ba'da subuh pada tidur. Nanti setelah ini ya, kalau antum ilmu ini dapat, ilmu ini masuk ke hati antum, maka habis subuh langsung Quran. Habis subuh langsung Quran. Ya, dimana ketika Quran telah menjadi model bagi kita, maka insya Allah dijamin sukses dunia akhirat insya Allah. Coba antum tulis dulu Nurul Ilmi ke bawah. Pertama ikutin saya, yang paling atas N, bawahnya U. Jangan tulis dulu, ikutin aja. Kalau saya katakan baru antum tulis. Ya, paling atas N, bawahnya U, bawahnya lagi R. Nah, yang bawah ini U sama L. Jadi U sama L jadi satu ya. Jadi N U R U L. Sudah? Kemudian kasih spasi. Kasih spasi, bawahnya antum tulis I L M I. Jadi ini satu-satu ya, I L M I. Kalau di atas tadi berarti berapa baris? N U R U L. Yang bawah I L M I berapa baris? Oh, berarti 4 sama 4. Imbang enggak? Imbang apa enggak imbang? Imbang ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbang, kehidupan dunianya enak, kehidupan akhiratnya insya Allah juga ya enak. Kalau saya tanya, antum ingin enak apa enggak enak hidup dunia akhirat? Nah, kalau ingin enak, perhatikan ini. Jadi kenapa tadi banyak orang-orang yang putus di tengah jalan dalam menghafal Quran, putus di tengah jalan dalam belajar Quran, males ketika mendengar Quran, semangatnya ketika apa? Nonton, apa lagi? Main game, apa lagi? Chat-chatan gitu kan ya. Tapi kalau untuk Quran males. Kenapa? Karena belum dapat cahaya Al-Quran. Nanti kalau udah dapat cahaya Al-Quran, terbalik antum. Nonton males. Kemudian
main game juga males. Ya, chat-chatan gak karuan juga males. Nanti waktunya akan dihabiskan buat sesuatu yang bermanfaat. Kalau sudah dapat cahayanya. Sekarang yang paling atas. Ini supaya kita mendapatkan cahaya. Supaya kita menjadi orang-orang yang tadi bacanya bukan iqra'il Quran, iqra'il ya. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Pelajari Quran, baca Quran agar kita mendapatkan syafaat. Nah, harus dimulai dari yang pertama adalah niat. Ya. Jadi N-nya apa tadi? Niat. Jadi kalau orang niat, sudah niat ya, niat ngafal Quran, niat belajar Quran, ya. Mau ada ustadznya, nggak ada ustadznya, bodo amat. Karena saya niat menghafal Quran, niat belajar Quran supaya dapat syafaat, supaya dapat kemudahan hidup di dunia dan kemudahan hidup di akhirat. Ada ustadz, nggak ada ustadz, nggak urusan. Ustadznya terlambat juga nggak ada urusan, ustadznya tepat waktu juga nggak ada urusan, nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi kita dalam menghafal dan belajar Quran. Oh, ini kalau ustadznya nggak terlambat baru kita semangat. Ketika ustadznya terlambat kita males. Berarti kita belum niat itu. Belum niat, ngafal Qurannya belum niat karena masih dipengaruhi oleh sosok orang. Dan kalau kita menghafal Quran gara-gara ustadz atau guru, maka tidak akan banyak manfaatnya. Capek doang. Capek doang. Maka hari ini kita harus niat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. N-nya niat. Niatnya niat untuk apa? Kalau niatnya hanya sekedar untuk memenuhi syarat beasiswa, nanti kalau udah dapat beasiswa males ngapal Quran dan manfaatnya juga nggak banyak. Maka di sini punya antum tulis untuk, niat untuk, R-nya ke kanan ya, tadi niat untuk, R-nya raih derajat. Jadi niat untuk raih derajat. UL-nya ulama. Jadi niat untuk raih derajat ulama. Kenapa harus kita niatkan? Kita niat menghafal Quran, niat belajar Quran, diniatkan untuk meraih derajat ulama. Karena Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, ini ayatnya antum tulis ya, angkanya saja, ayatnya nanti antum lihat dulu di Quran ya. Di dalam surah Fatir itu surat keberapa? 35 ya, ayat yang ke-28. Surat berapa? 35, surat Fatir, ayat berapa? 28. Apa kata Allah? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama yang dia takut sama Allah. Sementara semakin seseorang itu takut kepada Allah, maka orang itu akan semakin baik, semakin rajin, semakin beruntung ya. Semakin orang itu nggak takut sama Allah, maka semakin males, semakin runyam hidupnya, dan semakin rugi. Semakin jauh, semakin nggak takut sama Allah, semakin rugi. Siapa orang yang hidupnya ingin beruntung, maka kita harus berusaha menjadi orang yang takut sama Allah. Nah, bagaimana caranya? Oh, saya niatkan belajar dan menghafal Quran, niatnya untuk meraih derajat ulama. Innama yasyallahu min ibadihi ulama. Jadi yang takut sama Allah hanyalah ulama. Dalam hadis dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Maksudnya apa? Ulama mewarisi keberuntungan daripada nabi. Kalau nabi itu akhirnya di surga apa di neraka? Di surga.
Kemudian di dunia para nabi semuanya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para nabi semua hidupnya diberikan oleh Allah di dunianya selalu dikarunia oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Ya, pernah saya sampaikan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi api yang seharusnya membakar, dia menjadi yang menyelamatkan. Di mana di dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah, penuh dengan api. Api dunia itu apa? Api dunia itu musibah, api dunia itu kesulitan, api dunia itu berbagai macam hal yang membuat kita sulit, itu api dunia. Tetapi bagi seorang ulama yang dia mewarisi daripada ilmu Nabi, musibah itu akan menjadikan perbaikan-perbaikan, menjadikan pembinaan-pembinaan, bukan pembinasaan. Di mana ketika kita mendapat musibah dibimbing oleh Rasulullah untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa li khairan minha. Seorang ulama apabila dia mendapatkan musibah maka dia dijamin pasti mendapat ganti yang lebih baik. Sering saya gambarkan, kalau kehilangan kehilangan sepeda dapat motor, kehilangan motor dapat mobil, kehilangan mobil dapat pesawat, gitu kira-kira gambarannya begitu. Jadi musibah bagi seorang ulama adalah rizki, karena semua musibah akan dirubah oleh Allah menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi syaratnya kita harus menjadi ulama, orang yang takut sama Allah. Kalau enggak, musibah menjadi siksaan pertama sebelum siksaan yang kedua. Jadi nggak ada pilihan. Kalau kita nggak milih jadi ulama, maka musibah-musibah di dunia menjadi awal daripada siksaan. Tapi kalau jadi ulama, musibah adalah merupakan sesuatu yang akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sudah paham belum? Sudah paham belum kita ini? Paham dong? Apa itu? Musibah menjadi rahmat atau kabar gembira bagi orang yang takut sama Allah. Siapa dia? Ulama. Tapi kalau kita enggak takut sama Allah, maka musibah menjadi awal daripada siksaan. Gitu ya. Allahu Akbar. Nanti ini jadi moto ya, jadi moto. Sekarang baris yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah niat untuk meraih derajat ulama, agar kita menjadi pewaris para nabi. Nanti akan kita lihat sama-sama apa yang kita dapat ketika kita jadi ulama. I-nya yang kedua adalah I ya, istiqomah siyadah. Apa? Istiqomah siyadah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, menghafal Quran, istiqomah siyadahnya antum sesuaikan dengan kemampuan antum. Kalau kemampuannya satu ayat, la ikraha fiddin, gak ada paksaan, gak usah khawatir. Oh saya kalau ngapal susah banget. Sudah, kamu mampunya seberapa? Oh insya Allah mah kalau cuma satu ayat harus saya mampu. Tapi saya satu ayat pun gak mampu, ya sudah 1 bulan 1 ayat. Kenapa? Karena nanti derajat surga itu disesuaikan dengan jumlah ayat. Ya. Jadi derajat surga, tingkatan-tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat. Ada berapa ayat Al-Quran? Salah satu versinya. Banat. Ada berapa? Salah satu versinya jumlah ayat Al-Quran yang sangat terkenal. 6.666 ayat. Berarti derajat surga ada berapa kalau kita ngikuti versi ini? Ada 6.666 ayat. Semakin naik derajatnya semakin indah, semakin indah, semakin indah. Antum kalau naik kereta itu, kalau kita punya duit, pilih yang paling jelek apa yang paling bagus? Kalau punya duit. Kenapa biasanya orang pilih yang jelek?
karena nggak punya duit. Kalau punya duit pasti pilih yang bagus. Beli pesawat ya, tiket pesawat juga sama. Kalau kita punya duit, beli yang paling bagus supaya nyaman. Kalau antum punya duit, ingin punya rumah yang paling jelek apa yang paling bagus? Kenapa punya rumah jelek? Karena nggak punya duit. Kalau kita pilih surga, surga yang paling rendah apa surga yang paling tinggi? Kalau kita punya amal. Nah, di sini kita ingin naik terus derajatnya. Maka mulai hari ini ya, supaya surga kita naik karena surga yang paling rendah tingkat 1. Kalau nggak hati-hati kita bisa kepleset masuk ke neraka. Cita-citanya surga tingkat 1. Begitu mau tingkat 1 nggak jadi kepleset karena apa? Kurang amalnya, akhirnya masuk neraka. Ya, jadi kalau kita punya cita-cita meraih surga tingkatan yang paling tinggi. Kalau jatuh lumayan, masih di bawahnya masih surga juga. Istiqomah siada. Jadi ada ustadznya ya siada, nggak ada ustadznya juga siada. Ada ustadznya ya belajar, nggak ada ustadznya juga belajar. Karena kita ingin meraih derajat ulama. Paham dong? Kemudian yang kedua, yang bawahnya lagi ya, baris apa ini tadi kan pertama kan 4 ya. Sekarang yang kedua juga 4. Yang kedua daripada yang bagian yang kedua adalah L-nya lanjut, M-nya murojaah. Jadi kalau sudah siadah jangan lupa murojaah, sebab kalau nggak di murojaah akan hilang. Ya, kalau kita punya kambing ya, kalau kita nggak pelihara akan kurus atau bahkan mati. Kalau kurus dijual jadi murah. Kalau kita ingin derajatnya tinggi naik terus, maka kita harus murojaah untuk menjaga hafalan, untuk menjaga ilmu kita yang sudah pernah dipelajari. Kalau nggak di murojaah juga lupa. Itu misalnya naat manqut itu yang seperti apa ya, untuk yang seperti apa. Kalau nggak di murojaah pasti lupa. Jadi baik belajar ya, seperti belajar tajwid ya, atau menghafal ayat, nambah hafalan atau nambah ilmu tadi, harus lanjut dengan murojaah. Kalau ini kita sudah punya niat untuk meraih derajat ulama, kemudian istiqomah lanjut murojaah, maka insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Nah, jadikan ini moto kita, moto Nurul Ilmi dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita baca lengkap, niat untuk raih derajat ulama, istiqomah siadah lanjut murojaah, insya Allah sukses. Allahu Akbar. Coba sekarang jadikan moto ya, jadikan moto. Banin menyatakan niat untuk raih derajat ulama, yang Banat menyatakan istiqomah siadah lanjut murojaah, insya Allah sukses. Bareng-bareng Allahu Akbar. Siap? Ya, saya mulai ya. Di sana yang bagian pertama, bagian kedua Allahu Akbar ya, bareng-bareng. Ya, mulai. Banin dulu ya. 1, 2, 3. Oh, nggak bunyi. Konsentrasi, lagi asik nulis. Ya, hafalin ya. Ya, ulang, Banin ulang ya. 1, 2, 3, yuk. Masih kurang mantep, belum seragam, masih ada yang bingung. Ya, coba membaca boleh, kalau belum hafal dibaca aja dulu kalau belum hafal. Ya dibaca, tapi yang seragam, yang semangat ya. Ulang ya, atau dibalik, coba dibalik. Barangkali bagusan dibalik. Ya, yang Banat mengatakan niat untuk raih derajat ulama, yang Bani mengatakan istiqomah siadah lanjut murojaah, insya Allah sukses. Allahu Akbar. Coba dibalik. 1, 2, 3.
Itu metode belajar dan menghafal Al-Quran Nurul Ilmi. Bahasa Arabnya ini, bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya nggak usah diyel-yel. Antum tulis ini, saya udah diskusi sama Buya kemarin ya. Jadi bahasa Arabnya ini. Metodenya apa sih? Tadi udah dicantumkan di situ. Detailnya ya, detailnya nih. Bahasa Arabnya ya. Tahsinul Qur'anil Karim. Ini harus kita perhatikan ya. Fi tartilihi wa qiraatihi wa tilawatihi li tahqiqi nuril ilmi. Apa tadi bunyinya? Saya ulang ya. Tahsinul Qur'anil Karim. Tahsinul Qur'anil Karim fi tartilihi wa qiraatihi wa tilawatihi li tahqiqi nuril ilmi. Coba banding dulu, ulang. Wa tilawatihi li tahqiqi nuril ilmi. Nah, coba yang banat. Ulang, yuk 1, 2, 3. Wa qiraatihi wa tila li tahqiqi nuril ilmi. Li tahqiqi nuril ilmi. Coba bareng-bareng. Banat banin 1, 2, 3. Fi tartilihi wa qiraatihi wa tilawatihi li tahqiqi nuril ilmi. Apa artinya? Tahsin Al-Quranul Karim, memperbaiki pembelajaran Al-Quran yang mulia. Di mana yang diperbaiki apanya? Pada tartilnya. Tartil itu berarti penekanannya pada apa? Pada bacaannya. Belajar tajwid ya, panjang pendeknya dan sebagainya. Kemudian wa qiraati berarti pada pemahamannya. Antum belajar tafsir. Kemudian wa tilawatihi, pada apanya yang diperbaiki? Amaliyahnya. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran diperbaiki. Yang dulu nggak sholat malam, bagaimana kita sholat malam. Yang dulu kasar sama orang tua, bagaimana kita menjadi orang yang lembut sama orang tua. Yang dulu pelit, ya sekarang menjadi dermawan. Yang dulu gampang marah, sekarang gampang memaafkan. Itu namanya perbaikan. Yang dulu malas, kemudian sekarang rajin. Itu namanya amalia. Nah ini ya. Jadi dalam belajar ini nanti kita akan, dan antum nanti ya setelah dari sini pegang ini nanti ya. Belajar bacaan yang bacaannya masih nggak karuan. Kemudian tafsir, terus lanjut belajar ya. Antum nanti bisa mencari tempat di mana ya belajarnya. Kemudian untuk belajar amaliyahnya, kemarin sudah saya sampaikan metode yang terbaik atau paling gampang untuk kita bisa mengamalkan adalah kumpulono orang apa? Kumpulono wong kang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Artinya apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Antum cari orang soleh. Antum cari komunitas orang-orang yang sudah baik. Kalau kita ingin istiqomah sholat malam, maka kita harus kumpul sama orang yang sudah istiqomah sholat malam. Kalau kita ingin menjadi orang yang rajin, maka kita kumpul dengan orang yang rajin. Kalau kita ingin menjadi penyabar, maka kita juga harus kumpul dengan orang yang penyabar, dan seterusnya. Baik, supaya kita semangat ya, supaya kita semangat. Hasilnya apa ini kalau kita udah lakukan tadi? Jadi niat apa tadi? Untuk raih derajat ulama, istiqomah syiadah, lanjut murojaah, insya Allah sukses. Ya. Nah di sini apa sih gambarannya? Seperti apa gambaran ulama yang sukses itu? Ya,
Antum boleh lihat di dalam surah Al-Anfal. Udah jam berapa nih? Masih cukup ya. Ini nanti jam 10.04 maksimal ya. Ustaz Kamar nanti akan ngisi. Baik, di dalam surat Al-Anfal itu surat keberapa? Ayo, Al-Anfal surat keberapa? Surat yang ke-8. Antum melihat dari ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini gambaran ulama. Gambaran ulama kalau kita berhasil meraih derajat ulama. Surat ke-8, ya ini antum harus hafal ya. Surat ke-8 ayat 2, 3, dan 4. Saya nukil salah satu kalimat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya nukilkan ini. Wa ruya Ali bin Abi Thalhah, dan diriwayatkan oleh Ali ibnu Thalhah, ya, anak laki-laki dari Barat Thalhah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fi makna qauluhu ta'ala innama yakhshallahu min ibadil ulama. Makna daripada hanya ulama yang takut kepada Allah. Apa maknanya adalah ay alladzina ya'lamuna anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apa yang dimaksud ulama itu? Orang yang takut sama Allah itu adalah mereka orang-orang yang mengetahui zahir batinnya bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada orang yang cantik tiba-tiba jadi jelek karena kena stroke, mencong ya, jadi jelek. Ini bagian daripada kekuasaan Allah. Jadi Allah gampang saja bikin antum yang cantik jadi jelek. Ulama tahu persis, oh kalau saya masih cantik berarti Allah memang mengendaki saya masih cantik. Tapi ada khawatir enggak? Bagaimana kalau Allah marah kemudian saya tiba-tiba dibikin jelek? Misalnya dibikin jatuh, kemudian tangannya patah nggak bisa sembuh. Jadi tangannya begini, wajahnya cantik tapi tangannya begini. Gimana kira-kira? Kalau belum nikah kira-kira kalau ada yang lain pilih yang lain atau pilih yang begini? Ya, kemarin saudara kita yang jatuh siapa? Dafa, ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan bisa sembuh, bisa normal lagi. Allah Maha Kuasa, bisa gampang sekali orang yang kaya jadi tiba-tiba miskin. Orang yang sehat bisa-bisa jadi sakit gampang sekali. Itu namanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa tadi ulama itu takut kepada Allah? Takut kalau Allah marah, takut kalau Allah murka, takut kalau Allah nyiksa kita. Makanya ulama itu takut karena Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ulama selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan rahmat. Ya Allah, saya cantik ya Allah, tolong kecantikan saya ya Allah, jangan engkau ambil. Saya pingin cantik sampai mati. Betul nggak, Tanat? Pingin cantik sampai mati apa hari ini? Hilang cantiknya. Pingin cantik sampai mati, emang bisa? Bisa. Ya kalau nanti secara alamiah pada keriput, tapi hatinya tetap cantik, itu maksudnya. Ketika nanti nikah, hatinya tetap cantik sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis. Banin, mau nggak sekarang gantengnya hilang hari ini? Mau nggak? Tiba-tiba stroke semua, mau nggak? Enggak kan? Berarti kita berharap pada Allah, ya Allah jaga kegantengan saya sampai mati dan nanti masuk surga lebih ganteng lagi. Lah ulama kenapa dia takut? Dan ulama kenapa dia tamaan berharap pada Allah? Iya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya juga takut. Saya takut kalau tiba-tiba stroke, nanti bagaimana anak-anak saya yang mencarikan nafkah bagaimana? Itu Allah bisa ya, tapi saya ingin tetap sehat.
Barang siapa yang dia takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, maka dia telah berharap kepada yang kuasa untuk memberikan harapan. Maka ulama itu di dalam surah Al-Mu'min, surat Al-Anfal ini, coba antum perhatikan surah Al-Anfal ini. Siapa ulama? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Bergetar apa? Berharap. Ketika disebut nama Allah, ya Allah. Jadi subhanallah. Apa harapan ketika antum menyebut subhanallah? Apa harapannya? Harapannya banyak. Salah satunya apa? Ya Allah, jaga kesucian saya. Jaga semangat saya. Hilangkan keburukan saya. Jadi subhanallah itu Allah Maha Suci. Maha Suci dari apa? Bebas dari kelemahan. Bebas dari kotoran. Maka ketika itu sebut subhanallah, berharaplah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bersih dari kotoran dosa. Berharap kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang terbebas dari kelemahan, dari kebodohan, dari kemiskinan, ya, dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Bergetar jadinya hati. Karena kapanpun Allah bisa bikin kita sakit, kapanpun Allah bisa bikin kita miskin. Bergetarnya karena takut mendapatkan murka Allah dan berharap mendapatkan rahmat Allah. Jadi ketika ulama itu disebut nama Allah, maka akan bergetar hatinya dalam rangka apa? Khaufan wa tama'an. Khaufan karena khawatir, takut mendapatkan murka Allah. Tama'an karena berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Setiap disebut nama Allah. Kemudian yang kedua, siapa ulama itu? Di sini digambarkan di dalam surah Al-Anfal, yaitu wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah imannya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apabila kita membaca ayat Al-Qur'an atau dibacakan, maka iman kita naik. Apa tandanya iman naik? Hati menjadi tenang. Antum enggak khawatir. Nanti besok saya makan apa? Nanti jodoh saya siapa? Nanti saya tinggalnya di mana, nanti matinya bagaimana, nanti kuliah saya bagaimana. Seorang ulama yang dia terus membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, akan Allah beri tangga-tangga. Allah beri tahapan-tahapan yang menenangkan, yang menyejukkan, gak khawatir. Karena jelas, perjalanannya jelas. Oh nanti setelah ini kesini, setelah ini. Tapi saya nggak punya duit. Oh Allah Maha Kuasa untuk memberikan duit. Nah gitu. Itu imannya bertambah. Maka orang yang telah meraih derajat ulama, hidupnya tenang dimanapun kapanpun. Bahkan ketika Nabi Ibrahim itu dilempar ke api, ditawarkan oleh siapa? Malaikat Jibril menawarkan untuk memberikan pertolongan. Tapi kata Nabi Ibrahim, enggak, aku udah cukup. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagiku Allah sudah cukup. Aku nggak butuh pertolongan. Tenang bersama Allah. Itu siapa? Oh, ulama. Nggak takut, nggak khawatir. Bagaimana ya kalau saya besok mati? Nggak khawatir. Besok mati masuk surga, ngapain khawatir? Nggak punya duit. Oh, Allah Maha Kuasa. Minta saja sama yang Maha Kuasa, Maha Kaya. Ya, itulah orang-orang yang dia apabila dibaca Al-Quran dia bertambah imannya. Kalau bukan ulama nggak bisa. Walaupun baca Quran imannya nggak nambah. Jadi kalau khawatir tetap khawatir, takut tetap takut. Kemudian apa lagi? Ulama itu apa tandanya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa artinya wa ala rabbihim yatawakkalun? Dan kepada Tuhan mereka bertakwa.
wakal. Antum sudah hafal ayatnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bisa bertawakal kepada Allah, maka hidupnya akan cukup, nggak kurang suatu apa. Cukup, nggak kurang suatu apa. Sakit akan dipertemukan dengan obatnya, miskin akan dipertemukan dengan duitnya, nganggur akan dipertemukan dengan pekerjaannya, sendirian akan dipertemukan dengan jodohnya, sudah nikah suami istri akan dipertemukan dengan anaknya. Enak nih kalau tawakal. Tapi yang bisa tawakal hanyalah ulama. Bagaimana cara tawakalnya? Nah, cara tawakalnya ini melalui alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tawakalnya seorang ulama, pasrahnya seorang ulama, dia melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Misalnya saya contohkan siapa salah satu ulama. Kalau Nabi itu ulama bukan? Kalau Nabi ulama bukan? Apa tadi ulama? Definisinya ulama itu apa tadi? Innama yasyallahu min ibadil ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Saya nanya, Nabi itu ulama bukan? Kenapa Nabi ulama? Karena Nabi itu takut sama Allah. Kalau Nabi pasti ulama, tapi kalau ulama belum tentu Nabi. Banyak ulama yang enggak Nabi. Ali Imran bukan Nabi, tapi dia ulama, takut sama Allah. Tapi kalau Nabi pasti ulama. Bagaimana Nabi Zakaria ketika sudah tua renta, beliau enggak punya anak. Tawakalnya bagaimana Nabi Zakaria? Bagaimana Nabi Zakaria tawakalnya? Ketika beliau fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ngapain? Beliau berdiri untuk sholat di dalam mihrab, memasrahkan keadaannya, yaitu ya Allah, aku sudah tua renta tapi belum punya anak. Maka barang siapa yang memasrahkan keadaannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sholat. Nabi Zakaria ini orang yang pelit apa yang dermawan? Banat, Nabi Zakaria pelit atau dermawan? Apa buktinya dermawan? Beliau merawat dari A sampai Z. Merawat siapa? Siti Maryam, memberikan makanannya, memberikan ilmunya, memberikan penjagaannya 24 jam untuk siapa? Maryam. Padahal Maryam itu bukan anaknya, orang lain. Tetapi beliau sebagai ulama melakukan sholat dan juga berbagi yang bermanfaat untuk orang lain. Maka kalau ini dilakukan oleh seorang ulama, dan itulah ulama yang melakukan, dan hanya ulama yang mampu melakukan, maka yang dia dapat adalah ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah ulama. Ulama itu siapa? Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi ulama siapa? Ulama adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Apa hasilnya orang yang telah benar-benar beriman kepada Allah? Lahum darajatun inda rabbihim, dapat derajat di sisi Allah. Antum nanti jungkir balik mencari jabatan, antum jungkir balik mencari harta, tapi kata Allah, ma indakum yan fadu, apapun yang kamu cari akan aku lenyapkan. Cari harta akan aku lenyapkan habis, jabatan juga akan aku lenyapkan habis. Terus yang ada ketika itu apa? Ma indallahi baq, apa yang aku berikan derajat dariku akan tetap ada. Jadi jungkir balik orang nyari jabatan, jabatannya akan diambil sama Allah. Jungkir balik orang mencari harta, hartanya akan diambil oleh Allah. Tetapi yang Allah berikan berupa yaitu derajat, maka dia akan tetap dia miliki, baik dunia maupun akhirat. Jadi orang banyak tertipu
mencari sesuatu yang bakalan hilang. Sementara derajat ulama yang tidak akan pernah hilang, tidak pernah dicari. Untuk itu antum di sini ya mulai hari ini dirubah cara berpikirnya. Jadi niat hidup ini adalah niatnya apa tadi? Niat raih derajat ulama dengan cara apa? Istiqomah, ziyadah, lanjut murojaah, insyaallah apalagi yang diberikan oleh Allah kepada ulama yaitu maghfirah. Apa itu maghfirah? Antum kalau saya tanya punya dosa apa enggak? Bukan punya, banyak. Punya dosa apa enggak? Banyak. Punya pahala apa enggak? Insya Allah punya lah walaupun sedikit. Insya Allah punya. Tapi kalau kita dosanya enggak diampuni oleh Allah, maka dosa itu yang akan menyeret kita ke neraka walaupun dosanya cuma satu. Sehingga orang-orang yang pahalanya banyak tetap dia akan masuk neraka dulu. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Oh berarti orang kalau nggak diampuni oleh Allah walaupun dia solehnya kayak apa tetap masuk neraka. Tetapi kalau Allah ampuni walaupun pahalanya cuma 1, dosanya 100, dia nggak bakalan masuk neraka. Kenapa? Karena yang 100 diampuni oleh Allah, tinggal 1 pahala, maka dia mati langsung masuk surga, nggak masuk neraka dulu. Syaratnya apa? Diampuni. Terus dikatakan di sini, siapa yang mereka akan diampuni oleh Allah? Adalah ulama, orang-orang yang imannya benar, yang benar-benar imannya. Kemudian yang terakhir yang akan diberikan oleh Allah kepada ulama adalah rizqum karim. Oh ini menarik ya. Kenapa rizqum karim itu menarik? Karena rizqum karim itu adalah rizki yang dia mencukupi kita. Jadi kalau rizqum karim itu pasti kita cukup. Ya, kalau kita punya utang pasti bisa bayar. Ya kalau nggak punya utang alhamdulillah, tapi punya utang pasti bisa bayar. Itu namanya rizki apa? Rizqum karim. Kalau dalam doa itu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an terus wa rizqan thayyiban terus wa amalan taqabbal. Itulah rizqum karim. Yang pertama, jadi ilmunya manfaat, atau punya ilmu manfaat. Kemudian rizkinya bagus. Kemudian amalannya diterima. Sholat sunnahnya diterima, dapat pahala. Apa itu? Sholat wajibnya diterima juga dapat pahala. Itu namanya rizqum karim. Yang kedua, rizqum karim itu ya kalau berupa harta atau jabatan, dia yang akan mendatangi kita. Pekerjaan nggak perlu nyari. Rizqum karim itu pekerjaan nggak perlu nyari. Nanti pekerjaan yang nyari antum. Jadi nggak ada orang yang ulama ya yang sudah mendapatkan rizqum karim ini dia bikin lamaran pekerjaan, enggak. PNS juga ditawarin ya. Saya mau ngelamar jadi PNS, nggak usah ngelamar, antum yang dilamar. Kita nggak perlu lagi nyari pekerjaan. Sementara banyak orang kemana-mana nyari kerjaan susah. Kita kalau jadi ulama nggak perlu nyari kerjaan. Terus bagaimana? Kerjaan yang datangi kita. Kerjaan yang datangi kita. Jadi hidupnya di hadapan Allah mendapatkan derajat. Apalagi tadi? Dapat jaminan maghfirah. Kemudian yang terakhir apa tadi? Kita mendapatkan rezeki yang mulia. Apa itu rezeki yang mulia? Rizqum karim itu apa tadi? Apa rizqum karim? Yang mencukupi kita. Kemudian dia datang atau dia mendatangi kita. Yang ketiga, rizqum karim itu adalah rizki yang memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena ada juga orang yang bukan ulama, tapi harta bendanya melimpah datang. Pekerjaan datang, dia nggak perlu nyari pekerjaan. Tapi persoalannya rizki yang datang itu membawa dia ke neraka atau ke surga. Ya, jadi rizqum karim itu rizki yang datang kepada kita dan dia membawa kita ke surga. Gimana kira-kira? Antum pilih jadi ulama atau pingin nggak jadi ulama? Banat, pingin jadi ulama atau pingin nggak jadi ulama? Kenapa pingin jadi ulama? Karena dunia akhirat dijamin oleh Allah. Ya, Banil gimana?
mau jadi ulama atau pingin gak jadi ulama? Harus jadi ulama, karena itu cara satu-satunya kita mendapatkan keselamatan dari Allah, ya, baik dunia maupun akhirat. Sebagai penutup, ya, kalau kita ingin jadi ulama, orang yang mendapatkan jaminan Allah, jaminan derajatnya, jaminan maghfirahnya, jaminan rizkinya, maka kita harus menempuh jalannya para ulama. Bagaimana menempuhnya? Tadi rumusnya ada di dalam rumus metode Nurul Ilmi. Kita ulang bareng-bareng. Sudah siap? Metode Nurul Ilmi. 1, 2, 3 bareng-bareng. Niat untuk raih derajat ulama, istiqamah siadah, lanjut murojaah, insyaallah sukses. Allahu Akbar. Siap jadi ulama? Baik, kita tutup sama-sama dengan Al-Baqiyatus Shalihat lagi ya. Kita baca bareng-bareng 3 kali. Kemudian setelah itu kita tutup. Subhanallah. Dari ini yang saya bisa sampaikan jam 10:16 ya, pas ya jamnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Supaya barokah, kita tutup dengan doa qudul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.